Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan yang berkati, ku yakin Tuhan lindungi. Gunung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong, selalu menjaga. Selai diramu akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, selalu menjaga. Dia mengenakanku, meliharaku seumur hidup. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan yang berkati, yakin Tuhan melindungi. Udara melihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong, selalu menjaga. Selai diramu akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, selalu menjaga. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku,
sungguh Pembalap. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami ingin bersekutu manis dengan Engkau lewat beribadah kepadamu. Dan kalau pada saat ini Tuhan Engkau diri kami dalam puasa hari ini Tuhan. Walaupun banyak kekurangan, tapi Tuhan kami meyakini bahwa sampai saat ini kami masih boleh kuat. Ini semua oleh karena kekuatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, ampunilah segala kekurangan, kesalahan dosa yang kami lakukan, sengaja tidak sengaja. Kami mohon pengampunan kepada Engkau, sehingga kami boleh berlayar kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan berikan kepada kami yang sungguh-sungguh datang kepadamu. Walaupun kami hanya berjumlah sedikit, kami percaya Tuhan berkata supaya orang berkumpul atas namamu untuk ada di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini. Terima kasih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini Tuhan, dalam memakai dan tetapi dia hikmat kepadanya di dalam dia menyampaikan firman Allah, dan firman Allah yang dia sampaikan kepada kami semua yang mendengarkan untuk mendapat kekuatan jawaban daripada Engkau. Terima kasih banyak ya Tuhan, kuduskan hati kami dalam firman Allah menjadi di dalam hati yang baik sehingga kami bertumbuh, berbunga dan berbuah. Bila hormat dan kemuliaan Nama. Terima kasih Bapak, kami tahu di dalam acara ini tidak senang dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu kami. Dan karena itu kami bersatu hati bertunggu dan tolakkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan keluar darah Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami saat ini dan kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat sore. Ya. Semua karena kemurahan Tuhan, kalau pada saat ini kita boleh dapat berkumpul walaupun secara virtual, namun saya percaya kesetiaan saya dan saudara untuk mau bersekutu dengan Tuhan semuanya diperhitungkan Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau saudara juga yang di tengah kesibukan aktivitas, saudara masih mau merelakan untuk berpuasa dan mau beribadah. Saya tahu ini jam-jam ngantuk di saudara yang beraktivitas, tapi biarlah kita mau usahakan dan upayakan untuk mau menerima firman Tuhan pada saat hari ini. Ya, pada kesempatan ini, mari kita belajar firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Ini mengenai, maksud saya yang ke-10 ya, sesuai dengan tema judul khotbah yang saya sudah terterakan di pengumuman di e-flyer yang saya sudah umumkan di media sosial. Kejadian 3 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, ia menjawab, saya bacakan dalam salinan lama. Maaf, ayat 11 ya maksud saya. Kejadian 3 ayat yang ke-11. Maka firman Allah, siapa gerangan memberitahu engkau bahwa engkau telanjang? Sudahkah engkau makan dari pohon yang telah kupesan jangan engkau makan buahnya? Puji nama Tuhan. Ya, ini merupakan suatu kisah yang sudah sering kali kita mendengar dan belajar bersama-sama bahwa kejatuhan Adam dan Hawa ini terjadi karena ketidakdengar-dengaran mereka. Ya. Mungkin di situ juga melibatkan suatu ada kehidupan, ya, kehidupan yang diberi kebebasan oleh Tuhan, tetapi mereka tidak bisa mempertanggungjawab. Dan di lain sisi, ya, ada andil juga dari iblis yang mempengaruhi mereka.
dalam kondisi ini, dalam situasi saat itu, memang iblis ini memiliki skill, ya. Skill layaknya sales marketing yang bisa meyakinkan bahwa apa yang buah dari pohon pengetahuan yang baik, yang jahat dan jahat ini, yang sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia pada saat itu, yang dalam arti Adam dan Hawa itu bisa membuat mereka itu mengalami maut, kebinasaan, tapi iblis bisa meyakinkan, sehingga ditambah lagi Hawa mengatakan, wah, bagaimanapun buah yang nampak itu memang sangat menarik. Nah, sebenarnya di saat Hawa mengatakan seperti itu, dia sudah terpengaruh, sudah termakan oleh rayuan daripada setan. Sudah terpengaruh, sudah terjerat daripada perkataan dusta yang dikatakan oleh setan melalui ular pada saat itu, ya. Karena kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-9, di situ Tuhan sudah menunjukkan bahwa semua pohon yang kuberikan kepadamu itu menarik, ya. Bahkan dikatakan begitu permai dalam salinan lama. Coba kita baca itu di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-9. Ditemukan pohon Allah daripada tanah, berbagai-bagai pohon yang permai, pada pemandangan mata dan baik akan dimakan. Ya, sampai situ saja. Jadi Tuhan sudah menyiapkan, memfasilitasi semuanya itu permai, indah dan menarik, saudara. Dan itu Tuhan sediakan, itu baik adanya di pemandangan Tuhan. Ya, kalau di pemandangan Tuhan baik, pasti di pemandangan manusia itu tentu baik adanya. Apalagi manusia pada saat itu belum jatuh di dalam dosa. Dunia belum terkutuk. Jadi belum ada sesuatu yang dibandingkannya. Berbeda di saat manusia yang sudah jatuh dalam dosa, di mana terkadang menjadi satu pengalaman kita bahwa segala sesuatu yang baik daripada Tuhan itu baik bagi kita. Walaupun secara kehidupan yang nyata, sepertinya ini menakutkan, mengerikan, sepertinya ini menyakitkan dan sebagainya. Ya, itu kenyataan yang kita lihat dengan mata manusia, karena Tuhan sebenarnya sedang bernubuat, sedang meyakinkan kita itu tentang hari yang akan datang. Kalau kita setia, ya memang harus melewati proses. Kalau kita setia dan tekun dan taat, mau mendengar, mengikuti apa perintah Tuhan, maka kita akan mengalami apa yang Tuhan janjikan. Itu adalah kenyataan, ya. Adalah sesuatu yang indah, itu akan terjadi. Ya, itu proses yang harus dialami manusia ketika dunia itu sudah terkutuk, ya. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Namun keadaan manusia waktu masih di Taman Eden, semuanya itu sudah indah. Tidak ada lagi yang namanya memang tidak ada yang namanya proses. Karena memang semuanya itu baru diciptakan. Dan memang semuanya sempurna. Sampai pada hari yang ke-7, Allah beristirahat dan Allah memberkati, menguduskan semua apa yang diciptakan Allah. Nah, saudara, kita kembali lagi kepada kisah di mana kalimat dalam Kejadian 3 yang ke-10 bahwa di sini ada suatu konflik, ya. Konflik di mana Tuhan mempertanyakan. Yang Tuhan pertanyakan di situ adalah tanggung jawab Adam, ya. Di mana kenapa, siapa yang memberitahu bahwa engkau itu telanjang? Lalu Tuhan katakan, apakah engkau sudah makan buah pohon yang kularang itu? Sebenarnya di sini kita pelajari segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik. Saya percaya buah pengetahuan yang jahat maupun buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini itu baik. Apalagi berada di dalam kemuliaan Tuhan Taman Eden. Itu semua baik. Hanya saja di situ Tuhan mau melihat ketaatan. Tidak ada yang buruk. Tidak ada yang buruk.
Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Mereka mengalami kematian karena mereka itu tidak mau dengar-dengaran. Itu saja. Sebenarnya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu sangat baik. Apa yang diciptakan ada kok dikatakan 1 Timotius 4, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Ya hanya saja dalam konteks 1 Timotius itu kan dalam pengertian ya karena dunia sudah terkutuk, tetapi jikalau kita hidup di dalam dunia ini, segala sesuatu baik apa yang kita makan, baik apa yang kita terima, baik apa yang kita cari, kalau kita mendahulukan Tuhan, mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan, semuanya itu dapat diubahkan, diizinkan, diperkenankan Tuhan untuk menjadi sesuatu yang tidak haram, tetapi menjadi sesuatu yang layak untuk kita miliki. Coba kita baca 1 Timotius 4 ayat yang ke-5. 1 Timotius 4 ayat yang ke-5. Karena itulah yang dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Oh, dari ayat 4, Ayat 4, karena sekalian yang dijadikan Allah itu baik, dan satu pun tiada patut terbuang, jikalau ia itu diterima. Ya, tidak ada yang terbuang kalau salinan baru, tidak ada yang haram, tidak ada yang dibuangkan, tidak ada yang dicampakkan, tidak ada yang buruk di mata Tuhan. Kalau manusia yang mengenal Allah itu, segala sesuatu yang ia terima, dia benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang buruk. Hanya saja persoalan di Taman Eden ini, Tuhan memberikan ada perintah di situ, saudara. Itu yang Tuhan tidak mau. Ya. Itu yang Tuhan tidak suka. Karena yang terutama dari segala sesuatu yaitu firman Allah. Lewat firman daripada Allah itu, Allah menciptakan. Jadi firman Tuhan itu memang berkuasa. Memang berkuasa, murni, dan kudus, dan suci adanya. Manusia hidup dari firman Tuhan. Tidak bisa dipungkiri. Makanya, saudara, sesungguhnya dalam kehidupan kita sekarang ini, jikalau kita sebagai manusia yang mengenal Allah, tetapi masih tidak mau dengar firman Tuhan, meragukan firman, meremehkan firman, membenci firman, sesungguhnya dia pasti akan menerima hukuman. Saya terinspirasi dengan kalimat seorang ustadz. Waduh, luar biasa. Ustadz Abdul Somad lagi. Ya itulah. Di sisi lain ya dia punya kekurangan, tapi di sisi lain saya mendengar pidatonya, wah luar biasa juga. Dia mengatakan begini, bahwa sesungguhnya kenikmatan di dalam kehidupan itu apakah diperoleh karena kita memiliki kekuatan, tenaga? Bukan. Seekor gajah pun itu memiliki kekuatan yang lebih besar. Ya. Bahkan harimau, banteng mempunyai kekuatan yang lebih besar. Ya. Lalu kenikmatan yang dimiliki manusia di muka bumi ini, apalagi? Harta kekayaan dan sebagainya. Bukan. Tetapi dia simpulkan bahwa sesungguhnya kenikmatan bagi orang-orang, ya, bagi manusia itu adalah hidup takut akan Tuhan. Adalah mereka yang benar-benar taat ketika mendengar azan, itu mereka tidak segan-segan menutup warungnya, menutup tokonya, dia menghormati. Yang walaupun pemerintahan, yang walaupun penguasa-penguasa, yang walaupun ya dikatakan ya walaupun pemerintah, walaupun penguasa-penguasa tidak memberikan suatu hukuman bagi orang, sebentar ya, tidak memberikan hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan ibadah, yang meninggalkan sholatnya, yang meninggalkan sembahyangnya itu tidak diberikan oleh negara ada hukuman. Tidak. Justru mungkin bagi orang-orang pekerja itu bisa kena sanksi. Kalau mereka itu mulai absen demi mereka mengikuti ibadah. Itu dikatakan seperti itu. Luar biasa juga. Ya, tapi kan kita kembali lagi kepada kebenaran yang sebenarnya. Kalau mereka itu bisa mengatakan seperti itu, harusnya kita yang memiliki kebenaran yang sebenarnya mempunyai prinsip seperti itu. Terkadang kita di waktu ibadah saja kita masih memikirkan usaha, jualan kita dan sebagainya.
Kita masih bisa transaksi lewat, apalagi sekarang udah canggih ya. Transaksi lewat handphone, kita masih boleh chat dengan klien kita, dengan bos kita. Itu sementara ibadah. Sementara firman Tuhan lagi. Coba kalau kita renungkan, itu sebenarnya tidak sopan, tidak menghormati. Karena kita mempunyai pola pikir yang mengecilkan kuasa dalam ibadah. Nah, ini mulai pembersihan sampai ke dalam-dalam, sampai ke seluk-beluk. Ya. Karena sudah menjadi kebiasaan, ya sudah kita anggap ibadah biasa. Itu cuma manusia yang bicara, pendeta. Pendeta lagi banyak dosa, ya biarin aja lah, biar aja dia ngoceh-ngoceh. Ya. Itu dalam perkara kecil, apalagi ini kebutuhan, ini Pak Pendeta tidak ada urusan dengan saya. Ya, memangnya Pak Pendeta mau menafkahi saya. Bisa aja pembelaan seperti itu, pembelaan sinis. Ya buktinya gereja Anda saya yang biayai. Ada yang seperti itu. Kelihatan nurut, kelihatan beribadah, tetapi mempunyai pola pikir yang salah. Tidak ada penghormatan. Bukan itu saja. Ya terkadang orang yang tidur saja di ibadah itu tidak boleh, tidak ada penghormatan. Kalau di zaman perjanjian lama, habis itu dibakar. Tidak peduli. Ya. Orang saja yang sudah kusyuk, tapi dia salah mengerjakannya, salah memberikan persembahan, menganggap remeh firman Tuhan saja, itu mati. Kalau sekarang, cuek. Yang penting ya kalau boleh tidur. So pernah dengar kok tuh firman Tuhan tidur. Bahkan sampai perkara anak kecil saja main-main di ibadah itu dibiarin sama orang tua. Kalau saya ingat dulu, almarhum masih galak-galaknya waktu di Rawasari, masih tegas-tegasnya, bukan berarti setelahnya itu beliau tidak tegas, tidak. Tapi beliau ada pertimbangan-pertimbangan khusus, artinya menegur dengan cara yang lain. Dulu itu beliau tidak peduli. Ketika beliau sampai menyampaikan firman Tuhan, saya percaya mungkin ada beberapa jemaat yang masih membiarkan anak kecil itu lari ke sana kemari. Ya. Berisik. Ditegur itu. Ditegur, tolong ini orang tuanya. Anaknya jangan dibiarkan sendiri. Lagi berkhotbah. Itu kan ibarat kata ya secara etika memang sudah salah dulu. Kan ini ibadah. Tapi orang yang tidak biasa menerima itu, sakit hati. Merasa kenapa saya diginiin? Lagi ibadah. Itu kan berarti teguran itu lebih terfokus. Ya. Ditambah lagi itu di depan umum. Di depan jemaat yang lain. Pasti malu. Tapi beliau tidak peduli. Yang beliau lebih peduli adalah di dalam ibadah itu penghormatan itu. Bukan beliau minta dia dihormati untuk bicara. Sedangkan presiden, menteri, bos saudara saja di pekerjaan, di usaha saudara. Ya, kalau bicara itu saudara rasanya, kayaknya menghormati sekali. Ini firman Tuhan, kita tidak ada penghormatan. Lagi firman Tuhan, masih saja main handphone. Masih bisa chattingan dengan teman, ketawa ketiwi lagi, ya kan? Bercanda di chat lagi, di grup lagi, ya. Apalagi orang saudara-saudari yang lagi PDKT dengan orang, tidak peduli sekalipun dia hamba Tuhan, dia bisa chat itu sambil firman. Bisa. Dia saling goda-menggoda. Bisa itu. Tuhan tahu kok segala sesuatunya. Tuhan tahu. Tapi ya, kenapa mereka tidak mati? Ya. Ya, minimal mereka itu sedang menuju kepada kematian rohani. Kalau terus-terusan seperti itu, ya, maka mereka betul-betul akan mengalami kematian rohani. Saya katakan ini bukan saja jemaat, hamba Tuhan pun seperti itu. Makanya ada kalimat Paulus yang saya suka. Di dalam hal beribadah, kita itu melatih. Mengamalkan dalam salinan lama itu, ya mengamalkan menurut kerelaan. Betul. Mengamalkan sama seperti mempersembahkan yang kita kaitkan dengan Roma 12 bahwa tanda ibadah kita yang sejati mempersembahkan tubuh kita, mengamalkan kehidupan kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Tapi saya lebih suka itu kalimat latihlah dirimu beribadah. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 ya, kalau tidak salah. Tetapi jauhilah takyul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah.
Paulus juga melihat kok di jemaat Efesus penggembalanya, ya ada orang-orang yang lebih percaya itu cerita-cerita dongeng, cerita-cerita mitos, nenek-nenek tua. Suku-suku sekarang ya saya percaya saudara walaupun sudah mengenal kebenaran tapi saudara masih ada kepercayaan kepada adat istiadat saudara. Saya percaya itu. Saudara masih percaya itu cerita-cerita dulu yang diturun-temurunkan. Walaupun sepertinya itu ada kebenarannya tapi kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, putuskan itu semua. Putuskan. Kalau tidak ada kaitannya dengan kebenaran, itu bohong. Bohong. Ya, kecuali ada cerita-cerita orang tua yang hanya dibuat-buat supaya seorang anak itu takut keluar malam. Kalau kamu keluar malam, nanti ada kuntilanak. Nanti kamu dimakan begini, kamu dimakan hantu, kamu dicolek hantu jadi biru. Ya itu biasanya cuma tambah-tambahan dari orang tua saja. Supaya demi anaknya itu tidak keluar malam-malam. Tapi kan itu lama-kelamaan jadi tradisi. Nah, kebohongan itu jadi tradisi. Kalau sudah menjadi tradisi itu udah tingkat parah itu. Kalau itu udah turun-temurun itu udah parah. Ya. Mungkin manusia orang tua berniat baik, tapi iblis menunggangi cerita itu. Itu dalam perkara kecil. Ya. Tapi firman Tuhan tajam, tidak peduli. Dalam hal kecil pun itu harus dibahas, harus dikoreksi. Pak Pendeta cuma itu doang kok. Nggak bisa. Pokoknya hal-hal kecil kalau Tuhan menuntut kekudusan, tidak ada kompromi. Mau dari, jangan kita cuma melihat yang besar-besar, tapi perkara kecil kita kompromi. Kan ada firman Tuhan mengatakan, kalau engkau melakukan yang satu, jangan mengabaikan yang satu. Hukum yang kita pelajari itu adalah hukum yang harus kita selidiki dengan sempurna. Tubuh, jiwa, roh. Jadi 3 unsur dalam diri manusia itu mau disempurnakan Tuhan. Makanya walaupun sifatnya positif seperti kita secara roh, secara jiwa, kita mau berpuasa. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Sehingga kita mau menyiksa diri berpuasa. Tubuh ini juga disempurnakan. Ya boleh saudara merasa menyiksa diri, tapi jangan apa ya, menyiksa diri sampai membuat saudara betul-betul tidak berdaya. Kalau tubuh saudara tidak berdaya sehingga saudara sulit menyembahmu, bagaimana? Sulit bersujud, sulit mau melayani, itu kan sudah salah juga. Boleh menyiksa diri secara tubuh jasmani, boleh dalam hal berpuasa. Sambil berpuasa saudara bekerja, bolehlah kalau memang saudara dengan penuh keyakinan, tapi jangan saudara jangan terlalu forsir juga. Itu kan suatu momen di mana saudara berpuasa, bergumul, saudara ingin meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya. Tapi bukan berarti di belakang manusia kan biasanya pada awalnya itu sepertinya kegiatan rohani itu mereka lakukan dengan tulus. Tapi semakin hari kalau mereka sering, itu semakin diuji hati. Jangan-jangan ini kalau sudah, mungkin di awal memulai dengan roh, tapi lama-kelamaan udah daging. Karena saudara ingin menunjukkan lebih hebat dari hamba Tuhan yang lainnya, dari jemaat yang lainnya, dari gereja yang lainnya. Sehingga saudara yang tadinya betul-betul berdoa, berpuasa tanpa diketahui orang, ini saudara sudah mengumbar-umbar. Menunjukkan saudara berpuasa, itu sudah daging. Jadi segala sesuatu Tuhan Maha tahu. Nah, sama seperti Tuhan tentu mengetahui Adam ini sudah jatuh dalam dosa. Hanya kalimat pertanyaan itu, siapa yang memberitahu engkau telanjang? Karena Tuhan ingin mau mendengar pengakuan yang sebenarnya dari Adam. Apakah engkau sudah memakan buah dari pohon yang kularang? Di sini Tuhan ingin melihat apakah Adam itu mengaku. Kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Kalau kita mau senantiasa merasakan Edennya Tuhan secara rohani. Terlebih dalam penyembahan. Rahasia Taman Eden itu kan rahasia tentang penyembahan. Tidak ada lagi Eden secara jasmani, tetapi secara rohani kita bisa rasakan. Di dalam penyerahan, di dalam penyembahan kita dalam roh dan kebenaran. Tapi yang Tuhan sebut adalah kerendahan hati kita. Kita mau mengaku, berdamai dulu. Ya, supaya benar-benar Tuhan betul-betul menarik melayani kehidupan kita secara roh dikuasai.
Bahkan tidak heran juga dengan kondisi seperti ini. Di Taman Eden Tuhan bertanya kepada Adam karena Adam sudah jatuh dalam dosa. Begitu juga pengalaman orang-orang yang berhimpun mencari Tuhan, Tuhan bisa tegur. Kalau acara Tuhan dalam penyembahan, Tuhan bisa bikin malu. Bisa. Tuhan tegur langsung ya, biasanya melalui rebah. Tuhan kalau bisa buka, Tuhan buka itu rahasia yang menjadi aib yang selama ini saudara tutup. Tapi ingat, cara Tuhan itu, Tuhan tahu kemampuan seseorang. Tuhan tidak langsung mengumbar, tidak. Minimal seperti ini. Tuhan bertanya, apa yang kamu sudah lakukan? Nah, dari pertanyaan seperti itu seringkali, Tuhan, ini sudah menjurus ini. Karena Tuhan tahu. Bukan Tuhan bertanya kepada saudara, kepada salah seorang anak Tuhan yang berkumpul. Jikalau Tuhan beracara dalam penyembahan, itu Tuhan tidak tahu, lalu Tuhan bertanya. Tuhan tahu segala sesuatu. Tapi Tuhan tidak langsung mengumbar. Beda dengan manusia kan. Manusia maunya dia umbar, dia ungkit semua. Ya, dia ungkit. Itu manusia. Kejelekan manusia yang sudah jatuh dalam dosa seperti itu. Selalu melihat kekurangan orang, itu dia paling suka itu. Apalagi memojokkan orang yang sudah salah itu, lalu dia jual orang itu. Itu kan sama seperti khotbah saya waktu itu di pagi hari. Lihat, memang perempuan ini sudah ketangkapan berzina. Memang apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan hukum Taurat. Tapi lihat cara mereka. Mereka pakai bawa ke rabi, kasih tunjuk, ya memang ada niat jahat juga ya kepada Yesus ini. Tetapi Yesus di situ sedang mengajar dan ada di depan umum. Nah, itu cara mereka. Rabi, coba lihat orang ini. Wah, coba saudara bayangkan. Orang-orang ahli Taurat itu kelihatan dia betul. Mereka menegakkan kebenaran. Tapi cara mereka itu betul-betul tidak bagus. Ya, tidak bagus. Makanya di situ Tuhan tidak mengatakan kejelekan. Ya, dia tahu. Makanya kalau saudara baca itu di dalam Yohanes 8, Tuhan tidak berbicara, ya dia berbuat zina. Tidak. Tuhan diam dan Tuhan hanya menulis kita. Nah, itu rahasia yang saya cari itu sampai sekarang. Saya penasaran Tuhan itu menulis apa ya. Ada orang menafsirkan bahwa apa yang Tuhan tulis di tanah itu senada dengan kalimat yang dinubuatkan oleh Yeremia 17 ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-13. Bahwa orang yang meninggalkan Tuhan itu namanya tersurat di tanah. Nah, jadi ada orang yang menafsir seperti itu, walaupun itu saya masih menyelidikinya ya. Ya memang masuk akal juga. Mungkin Tuhan sedang menulis tentang orang-orang yang berhati jahat itu, nama mereka akan tersurat di tanah. Mereka jangan mengharapkan suatu kebenaran untuk mendapatkan berkat yang kekal. Memang ada masuk akal, tapi itu harus kita uji, kita harus selidik baik-baik. Nah, jadi ahli Taurat itu dia jual. Walaupun itu memang kebenarannya. Taurat memang betul. Bukan sampai mereka bilang kepada Tuhan Yesus. Bukankah Taurat mengatakan bahwa orang yang dapat dan berzina, ia harus dirajam oleh batu. Lihat, kalau saudara menemukan orang-orang seperti itu, nah itu sifat-sifat Taurat seperti itu. Dan saya tidak mau jemaat juga kalau menemukan kesalahan, tidak usah dijual. Kan kita punya etika yang diajarkan Yesus, bagaimana menegur mereka. 4 mata dulu. Habis itu kalau ditegur masih kepala batu, ajak 2-3 orang. Pelan-pelan, saudara. Jangan langsung dijual. Lihat Yesus. Lihat apa? Menurut kebenaran firman Tuhan, dia sudah keluar dari firman Tuhan. Dia sudah keluar dari pengajaran. Kasihan. Ya itu cara-cara Taurat seperti itu. Dan saya tidak mau jemaat Efrata mempunyai sifat seperti itu. Ya bukan di hal rohani saja. Dimanapun saudara berada. Lebih bagus lagi kalau saudara menutupi kekurangan orang. Dalam pengertian bukan saudara kompromi dengan dosa. Tidak. Saudara menegur dia. Tetapi saudara sudahlah. Kalau dia masih bandel, masih berbuat jahat, ya saudara cukup berdoa. Saudara tidak perlu cerita kekurangan dia. Saudara ibarat kata dalam tanda kutip membela. Kalau perlu, kalau dia lagi dibully, saudara yang bela. Karena bukan bela dosanya, bukan bela kekurangan.
Tapi membela orang-orang ini jangan juga terpancing untuk menghakimi orang ini. Karena dia juga berdosa. Di situ saudara membela dua jiwa. Saudara membela orang yang kesal sama orang. Dari amarahnya, dari dengkinya, dari kekesalannya yang membuat dia menghakimi. Kedua, saudara membela orang ini. Dalam pengertian bukan saudara diam. Tapi saudara berkata seperti Yesus. Yesus membela perempuan bukan berarti Yesus sudah teruskan engkau berbuat jahat. Tidak. Tuhan Yesus katakan, lihat, kalau orang-orang jahat itu tidak menghukum kamu, tidak melempar batu, saya pun tidak. Karena Tuhan Yesus mengatasnamakan tindakan-tindakan kebenaran. Kalau saudara menghadapi adik, orang tua, anak saudara, kakak saudara, teman saudara, dia sudah berbuat jahat, ya, saudara pun kesal, marah, ya. Saudara rasanya ingin menghakimi dia, tapi saudara bisa, ibarat kata saudara ingin melakukan sesuatu tindakan keras kepada dia. Tapi kalau lihat sekitarmu itu, yang engkau lihat, oh orang ini saja dia bisa menahan diri, tapi saudara sendiri yang mengenal kebenaran itu tidak bisa menahan diri. Lihat, berarti saudara itu dalang yang ditunggangi oleh iblis. Seharusnya kalau saudara yang sudah mengenal kebenaran, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran saja mereka bisa tahan diri, harusnya saudara bisa lebih tahan diri, bisa lebih tenang menghadapi. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan. Lewat pertanyaan Tuhan kepada Adam, itulah cara kita menegur orang. Ya, rahasianya dalam penyembahan pun seperti itu. Saya percaya jemaat Efrata pernah mengalami seperti itu. Tuhan tidak membuka. Waktu kita bersekutu, saya pernah men-share di retreat di daerah Cisarua ya. Ya, saya share di Facebook di mana kenangan kita bersama. Dan ada video bagaimana Ibu Gembala rebah di situ dan menegur satu demi satu orang tersebut. Termasuk istri saya tidak mau menceritakan orang lain, istri saya. Waktu itu dibukakan Tuhan, ada suatu kitab kehidupan. Jadi setiap lembar, ya, tiap lembar dari kehidupan istri saya yang dari yang nakal, dari yang dulu yang badung dan sebagainya, segala keburukan itu dikasih nampak kepada Ibu Gembala yang pada saat itu rebah. Ya mungkin dalam hal ini Tuhan percaya kepada hambanya. Karena hambanya itu menegur secara empat mata. Dan di dalam situasi ketika rebah itu Tuhan tidak mengubah. Tuhan cukup mengatakan, aku tahu segala perbuatanmu. Itu kan kalimat yang sebenarnya ada di 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Ya. Tuhan di situ justru lebih terang-terangan ya, kalau di 7 sidang jemaat itu ya. Tuhan katakan, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu perbuatanmu. Engkau ini dikatakan, engkau ini sudah meninggalkan kasih yang buang-buang. Oh, itu terang-terangan. Tapi sebenarnya kalau saudara memahami konteksnya, itu Tuhan sampaikan hanya kepada jemaat. Namun ternyata itu menjadi tulisan firman yang memberikan peringatan kepada gereja di Efesus. Saya percaya pengalaman jemaat Efrata sudah seperti itu. Tuhan tahu perbuatan saya dan saudara. Tuhan tahu. Tapi Tuhan tidak buka. Cukup Tuhan bukakan lewat penglihatan. Oh, istri saya waktu nangis waktu itu. Aduh ampun Tuhan, minta ampun dan sebagainya. Minta maaf. Dan Tuhan selalu mengatakan, aku tahu kemampuan kamu. Kemampuan kita di saat Tuhan kalau membuka aib kita. Malunya itu minta ampun. Bisa-bisa istri saya bisa kecewa. Ya bukan istri saya saja ya. Saya pun ada saat itu. Bahkan beberapa jemaat ada. Tapi selalu Tuhan katakan, aku tahu kemampuan kamu untuk menahan malu. Tapi kalau kita masih bebal, oh jangan heran. Tuhan buka memang habis muka kita. Ya, habis muka kita. Mungkin saat ini Tuhan tahu. Tuhan tahu segala kekurangan, kecurangan kita di hadapan Tuhan, kemunafikan kita di hadapan Tuhan. Hal-hal kecil yang mungkin itu saudara anggap sepele, padahal itu sudah besar. Itu perkara yang besar bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu
Walaupun saudara selama ini berbuat dosa, berbuat kecil, tapi kalau Tuhan ungkapkan itu, dia punya dampak itu memang hilang harga diri. Ya, baik saya, baik Alex, baik Lucy, baik Ibu Gembala, istri saya, siapapun, pasti ada hal-hal yang berbuat curang di hadapan manusia, tetapi di mata Tuhan itu nampak. Jangan bermain-main di hari-hari ini. Lewat ayat firman Tuhan saat ini, yaitu kemurahan Tuhan. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah melakukan, jangan-jangan kamu sudah makan ya, buah yang dari pohon yang aku larang. Siapa yang memberitahu engkau telanjang? Terkadang manusia sudah tahu dia berbuat dosa, dan itu mempermalukan diri. Tapi dia berusaha untuk menutup dengan dia menyematkan daun dengan kebenarannya. Ya. Banyak hamba Tuhan, anak Tuhan, sok-sok menutup-nutupi kehidupannya, kecurangannya. Baik di dalam pekerjaan, baik di dalam usaha, baik dalam pergaulan, baik di dalam pelayanannya. Kelihatan menutup-nutupi kecurangan, kemunafikan. Oh, padahal Tuhan tahu semua itu. Tapi Tuhan tidak seperti manusia, langsung dijual. Bisa Tuhan lakukan itu, bisa. Memang malu. Beberapa di Alkitab ada yang Tuhan mungkin tidak kompromi. Ananias Safira. Lihat apa yang terjadi. Di hadapan manusia, di hadapan pendeta, bukan pendeta, para rasul lagi. Ananias Safira dia mencoba betul-betul menahan perpuluhan. Perpuluhan atau buah sulung itu. Hasil penjualan tanah. Ya, Petrus sudah menjelaskan. Bukankah hasil dari penjualan tanah itu, toh kalau engkau berikan kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan, itu juga masih milikmu. Petrus tidak tahu apa-apa, tapi hikmat marifat itu yang menyatakan itu, saudara. Sampai saat sekarang ini, saya tidak tahu apa-apa kondisi saudara sekalian. Tapi jikalau firman Tuhan ini datang mengingatkan kita hati-hati, berarti Tuhan memang sedang mengawasi kita. Ya, sebenarnya Tuhan sudah mengawasi kita dari dulu. Tapi ada hal-hal di mana titik Tuhan, ini mesti kasih sentilan sedikit. Supaya jangan hidup kita ini masih bermain-main di hadapan Tuhan. Jangan bermunafik di hadapan pendeta. Silakan saudara menutup-nutup. Tapi di hadapan Tuhan, hati-hati. Jangan seperti Ananias. Dia menahan setengah itu. Artinya masih ada yang diberikan. Tapi ternyata itu tidak ada kompromi di mata Tuhan. Ketika Petrus menegur mereka, rebahlah mereka, mati. Ini juga kalimat kepada Kain. Kau sudah ingat Kain? Kain, apakah Tuhan tidak tahu? Kenapa mukamu? Apakah mukamu muram apakah muka seseorang itu muram ketika dia berbuat baik? Itu sindiran kepada Kain, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan sudah tahu sebelum Kain melakukan membunuh Habel, Tuhan sudah tahu niatnya. Tapi itu Tuhan beri teguran supaya Kain bisa nggak? Dia mau mendengar firman atau dia mau terus ikutin hawa nafsu cemburunya itu? Ternyata masih kabal. Masih bebal Kain. Dia tidak bisa menahan nafsu untuk cemburunya kepada adiknya. Akhirnya dia bunuh. Padahal Tuhan sudah menegur dia. Waduh, itu makanya zaman sekarang hati-hati. Sekarang ini masa sukar. Ya. Makanya ya, umat manusia terlebih umat pilihan Tuhan sedang berseru-seru. Ibarat mereka yang sedang berada di Mesir. Mereka menanti-nantikan bagaimana Tuhan beracara dalam kehidupan bangsanya yang sudah tertindas. Secara rohani kita hidup di dunia ini tertindas, saudara. Penuh dengan pergumulan. Waduh, luar biasa. Rasanya Tuhan lepaskan kami. Ingatlah akan janji nenek moyang kami. Wah, itu pasti secara batin seperti itu. Tapi ya, puji Tuhan, sabar saja. Tuhan tahu ya. Tuhan tahu segala perencana. Walaupun di nubuatan itu 400 tahun ditulis, tapi di kitab Ulangan itu ketika tahun ke-430 Tuhan membebaskan.
Nah, ini menjadi pertanyaan kita juga, mungkin bisa menjadi jawaban. Katanya 2000 tahun. Kenapa Tuhan belum datang-datang? Di tulisan itu kan 2000 tahun. Kan? Kenapa belum datang-datang? Kalau 2030, seperti 400 tahun dikatakan Abraham. Tuh. Nah, apakah di situ kita mau mengatakan Tuhan inkonsisten? Tidak konsisten. Kalaupun Tuhan mau mengatakan itu, terserah Tuhan mau kasih berubah, terserah. Cuma ya, kita melihat sesuai kembali lagi kepada firman. Mungkin coba saudara selidik. 400 tahun Tuhan katakan kepada Abraham di kitab Kejadian. Tapi di kitab Bilangan atau Ulangan, Tuhan katakan genap 430 tahun bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Saudara melihat gambar 2000 tahun ini sudah 2021 Pak Pendeta. Ini khotbah pengajaran betul enggak? Nah, hati-hati ada kelompok seperti ini. 2 Petrus 2 seperti itu. Mereka itu oknum-oknum nabi palsu. Mereka yang mengejek-ngejek, mana katanya Tuhan datang. Coba kita buka. 2 Petrus 2. 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ayat yang ke Oh, 2 Petrus 3 ya. Ayat berapa? Ayat yang ke bukan itu. 2 Petrus 3. Nah, 2 Petrus 3 ayat yang ke 3 dan 4. Coba baca salinan baru aja. Yang terutama haruslah kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Akhir zaman itu akan tampil pengejek-pengejek. Apa? Dengan ejekan-ejekan. Nah, ejekan mereka seperti apa? Yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Nah, yaitu pengejek-pengejek ini orang yang hidup oleh hawa nafsu, bukan orang yang hidup oleh roh, yang percaya akan perintah Tuhan. Ya, ada juga orang yang penurut tapi hidupnya dengan penuh hawa nafsu. Ada seperti itu. Terus kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia. Terus. Pada waktu dunia diciptakan. Terus. Pada waktu dunia diciptakan. Ya. Ayat yang kelima, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Terus. Ayat 6, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ayat 7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Ya, udah sampai situ saja. Di situ ada kalimat mereka pengejek yang hidupnya itu dengan hawa nafsu. Nafsu mereka itu menginginkan kekayaan dunia. Mereka bahkan doanya meminta Tuhan kalau bisa umur saya panjang. Ya, memang itu tidak salah. Tapi motivasi mereka itu meminta umur panjang supaya mereka bisa mencapai kekayaan dunia itu. Ini yang salah dan ini yang tidak diinginkan Tuhan. Hidup kita bergantung kemurahan Tuhan. Saudara dijanjikan kekayaan. Coba, saudara bisa terima tidak? Kekayaan yang aku janjikan adalah kekayaan kerajaan di surga. Nah, langsung tuh. Logika berpikir kita, ya, saya kan mau kaya di sini juga. Nah, kalau kita mempunyai pikiran seperti itu, saudara adalah orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Saudara tidak akan pernah mengenal kasih Allah. Tidak akan pernah menghormati apa yang disediakan Allah. Sementara Alkitab itu mengajarkan kita hiduplah dalam bersyukur. Kalau saudara mau betul-betul hidup kaya, tidak usah ada kemauan. Pengkhotbah bilang kok, tinggalkan niatmu itu. Di Amsal coba kita buka itu.
Amsal 23 ayat 4. Silakan. Ya. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Jangan bersusah payah mau cari itu iPhone 14, Alex. Apa di situ terus? Tinggalkan niatmu itu. Mau nggak usah lah, saya mau mobil Mercedes Benz, saya mau rumah tingkat 7, saya mau pelayanan saya besar. Oh, puji Tuhan, kelihatan rohani, tapi saudara ingin bersaing kan dengan hamba Tuhan yang lainnya. Banyak mereka yang di pelosok-pelosok sana, mereka biasa-biasa, mereka bersyukur. Apakah ketika saudara sudah pelayanan besar, saudara mau melayani di selokan-selokan begitu, ya, di pohon-pohon, di utang-utang, ya. Mau melayani itu orang-orang yang cuma hidup dengan koteka. Cuma makan ubi. Survive sendiri. Apakah kita mau? Coba kita pikirkan seperti itu. Tapi kalau kita hidup bersyukur, kita tidak ada persaingan seperti itu. Kita menghargai. Bahkan dengan hidup yang bersyukur, dimanapun medan kita ditaruh, saya percaya kita kuat. Kita tetap survive. Terutama kita tidak mengeluh. Lebih baik tinggalkan niat. Kalau Tuhan hendaki saudara menjadi kaya, pasti Tuhan buka jalan. Yang penting kan yang Tuhan lihat ini bagaimana rohani kita. Pribadi, karakter kita itu betul-betul rendah hati. Itu dulu. Kalau dari miskin saja sudah sombong, lalu saudara punya niat untuk kaya dan Tuhan berikan buruk, itu sombongnya tidak keturunan. Baru belum ada apa-apa saja, sudah mau ajak bertengkar orang, sudah mau merendahkan orang. Apalagi engkau ditambah lagi niatmu itu ingin kaya. Oh, jangan-jangan maksudmu itu ketika engkau sudah kaya, engkau ingin membinasakan orang yang meremehkan. Bukan seperti itu konsep kebenaran. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya. Bahkan musuh Tuhan itu dalam dunia ini adalah pembesar-pembesar dunia ini. Sebut saja itu nama-nama global, elit global di dunia ini. Elon Musk, siapa lagi? Elon Musk, lalu Bill Gates, Rockefeller. Wah, walaupun namanya sudah tiada, beliau sudah almarhum, tapi dia punya keturunan, dia punya perusahaan itu. Rohnya lah, sebut saja rohnya itu masih menguasai dunia. Sedangkan pemerintahan pun itu rasanya bisa dipegang oleh penguasa-penguasa keluarga. Ya. Dari keluarga penguasa pembesar orang terkaya. Bisa itu. Makanya tidak heran. Saudara selama ini belajar, ternyata kenapa pemuda kaya ini sepertinya bisa melakukan apa yang menjadi hukum sesama manusia. Mereka bisa menghormati. Karena bagaimanapun, walaupun mereka kelihatan, walaupun mereka dengan orang tua, mereka hanya bisa membayar orang tua. Sudah kasih saja pusat ya, kasih saja rumah, kasih saja mobil, kasih saja koi yang enak, kasih saja tempat tidur yang enak, kasih saja babysitter yang rawat dia, kasih saja cucu sudah, kasih saja, kasih duit juga sudah diam. Padahal orang tua kan sebenarnya ingin ada perhatian. Ya. Orang kaya terkadang seperti itu. Mereka mau dikatakan membunuh, ya. Sedangkan membunuh saja mereka bisa tutup itu. Mereka mau membunuh secara massal, mereka bisa tutup kasus itu, saudara. Mudah sekali. Ya. Lalu apa dikatakan? Mencuri. Tidak mungkin orang yang sudah kaya masih mencuri. Kata siapa tidak mungkin? Namanya kalau nafsu itu ingin menjadi orang kaya, pasti ada hal-hal yang mencuri. Ada di kitab Amsal mengatakan, kekayaan seseorang itu tebusan nyawa orang. Hati-hati. Terkadang kekayaan yang kita paksakan itu tanpa kita sadari kita mengorbankan orang-orang di bawah. Sudah menyiksa, menderita orang-orang di bawah. Lihat kasus korupsi di bangsa kita ini. Nah, kurang apa lagi tersiksa orang-orang di bawah. Mereka yang sudah kaya semakin kaya. Dana bansos yang mau disebarkan itu oleh orang-orang yang jujur kepada masyarakat rendah dipotong juga, dimanfaatkan oleh mereka. Siapa yang bisa melakukan? Orang-orang yang berada, orang-orang yang kaya. Mereka tidak akan pernah puas. Makanya tidak salah firman Tuhan mengatakan, orang yang hendak ingin kaya itu akan mudah jatuh dalam
kebinasaan. Makanya secara hukum kasih kepada manusia, Tuhan tawarkan, bisa nggak kamu melakukan itu? Oh, dengan semua. Oh, semua itu sudah saya lakukan. Kalau kamu mau menjadi sempurna dan mengikut aku, jual seluruh hartamu. Tidak ada pilihan. Tuhan tidak tanggung. Kalau memang betul-betul engkau mau mengikut aku, mau menjadi sempurna, jual hartamu, berikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Langsung mundur. Sedihlah dia. Karena Alkitab mencatat sebab banyak hartanya. Ketika orang kaya itu pergi, tidak sampai situ Tuhan punya sindiran. Ditambah lagi, sesungguhnya orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Seperti seekor unta yang sukar masuk ke dalam lubang jarum. Begitulah kehidupan orang kaya. Lalu mereka mendengar gempar, Tuhan siapa yang diselamatkan? Karena pola pikir mereka, orang yang kaya itu identik dengan persembahan yang banyak. Itulah yang membuka jalan surga. Oh, bukan itu, saudara. Bukan itu. Persembahan yang benar adalah persembahan tubuh kita. Kalau persembahan tubuh kita serahkan kepada Tuhan, saya percaya persembahan perpuluhan, tatangan, ucapan syukur, itu besar kecil. Itu pasti Tuhan perhitungkan. Semuanya itu diberikan dengan tulus. Karena kita sudah memberikan hati. Sekalipun saudara orang kaya, bisa seperti Lazarus. Lazarus orang kaya, tapi ketika melihat Yesus, dia betul-betul bergembira, bersukacita. Dia mengundang Yesus. Dia langsung betul-betul berdasar kepada Tuhan. Tuhan, aku akan memberikan setengah dari kamu. Tidak mengapa. Walaupun setengah, tapi setidaknya dia bersukacita. Dia memang sudah menanti dan Tuhan melihat hati Lazarus. Zakheus, sorry. Lazarus itu orang sederhana. Zakheus, dia pemungut cukai, ya, penagih pajak, saudara. Tapi ketika melihat bertemu Tuhan Yesus, takut dia. Dia takut. Tapi Tuhan menilai niatnya, ya, menilai niatnya. Dia berikan, artinya kalau dia katakan setengah dari harta kekayaanku dia berikan dia. Mungkin Tuhan tahu kok itu sudah berat, sudah pengorbanan yang berat bagi dia. Ya, mungkin setengahnya itu adalah sesuatu kebutuhan yang cukup. Itu pun dia sudah berkorban. Ya. Mungkin seperti itu karena tidak ada konflik di situ. Tuhan malah ingin ke rumah daripada Zakheus ini. Luar biasa, saudara. Nah, kehidupan kita juga seperti itu. Saat ini firman Tuhan, kalimatnya menjadi pertanyaan kepada kita. Apa yang membuat dirimu telanjang? Ketelanjangan itu adalah hal yang memalukan. Ketelanjangan itu kalau kita tinjau dari firman Tuhan, sebagai terakhir saja, Yeremia 17, ayat yang ke-13 tadi. Ayat 17, ayat yang ke-13. Ya, bahwa Tuhan itulah pengharapan orang Israel. Segala orang yang meninggalkan Dikau itu akan kelak dipermalukan. Segala orang yang meninggalkan Tuhan itu dipermalukan. Terus, barang siapa yang undur daripadaku itu, bersuratlah namanya dalam tanah. Ya, jadi orang, udah sampai situ saja. Saya mau tekankan orang yang dipermalukan. Itu adalah orang yang mengalami ketelanjangan rohani. Hidup mereka. Orang yang sudah tidak berbusana, yang tidak memakai apa-apa itu malu setengah mati. Ya. Bahwa sesungguhnya kita ini manusia, kita ini sebenarnya hina, saudara. Hina di mata Tuhan. Tuhan jelas kok di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Apa di situ dikatakan? Bahwa di pemandangan Tuhan itu semua nampak jelas dan terbuka. Ibrani 4 ayat yang ke-12 dan 13. Tidak ada yang tertutupi, semuanya telanjang. Ada kalimat telanjang di situ. Artinya ya semua terbuka. Mungkin kita bisa memahami, mungkin maksud Tuhan bahwa sesungguhnya kita ini sebenarnya hina. Kita penuh dosa, makanya perlu dibaharui dan terus dibaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Supaya kita ini benar-benar semakin menyadari dan semakin mengenal Allah. Jangan mengaku-ngaku saudara hidup mengenal Allah. Tapi saudara sementara hidup tidak dalam kasih.
Kasih itu menutupi pelanggaran. Bagaimana itu kalimat? Siapa menutupi pelanggaran, dia mengejar kasih. Ini sekali lagi ya, ini bukan berarti kita kompromi ya. Bukan berarti kita menutupi dosa. Tidak. Bukan. Tapi maksudnya adalah menutupi segala kekurangan orang tanpa kita jual. Kita tegur. Kita menyelesaikan ya. Seperti kasus hukum itu kita tutup kasus hukum itu. Tapi maksudnya harus diselesaikan. Seperti bukan yang terbengkalai. Itu harus dikoreksi. Itu harus ditegur, saudara. Supaya orang itu bertobat. Itu yang dimaksud Tuhan. Tapi kalau tidak memiliki kasih, kita ini jangan mengaku-ngaku mengenal Allah. Jangan mengaku-ngaku, apalagi kita ini pemegang kabar pengantin. Jangan mengaku-ngaku pengantin. Bukan orang yang berkoar-koar pengantin. Aku murni. Itu adalah betul-betul daripada Tuhan. Tidak. Jangan-jangan engkau sendiri ditolak Tuhan. Bukan orang-orang yang berseru-seru nama Tuhan. Bukan, saudara. Seperti orang yang Yahudi sejati itu bukan yang dilihat dari perkara dia sudah disunat atau belum. Terkadang kita kabar pengantin seperti membuktikan secara lahiriah ya. Buktinya saya khotbah pengajaran. Buktinya saya betul-betul cinta akan penyembahan, ciri khas liturgi kabar pengantin itu. Penyembahan khotbah akhir zaman. Wahyu 1 sampai Wahyu 26. Tidak sampai 26. Wahyu cuma sampai 22. Daniel 9. Daniel 12. Oh, haleluya. Khotbah-khotbah pengajar. Itu kurang murni apa saya? Tidak diukur dari situ. Yang membuat kita murni. Bagaimana kita memahami pengertian. Menunjukkan, wah kita ini memegang pengajaran. Wah kita mengenal Allah. Tapi tunjukkan itu secara praktek. Kasih. Untuk apa kita mengajarkan pengajaran? Itu kepada orang yang kita kasih saja. Bukankah kata orang, apa upahmu kalau engkau hanya memberi salam kepada orang yang mengasihi? Apa upahmu kalau hanya engkau mengasihi kepada orang yang mengasihi engkau? Percuma kalau cuma orang-orang di kelompokmu. Justru pengajaran firman Tuhan ini kita terima supaya kita beritakan kepada seluruh bangsa. Mau orang yang dianggap kafir, berdosa, tidak peduli. Disitulah kita akan diutus. Di situ saudara memang ada rahasianya. Seperti rasul yang diutus kepada seperti nabi yang diutus kepada bangsa sendiri yang paling bebal. Memang paling susah itu kalau di bangsa sendiri. Kabar pengantin pun akan mengalami. Ada yang paling kepala batu itu. Ya, bagaimana kita ini diutus memberitakan. Perlu lagi mengajarkan orang-orang yang secara waktu ditinjau dari sudut waktu harusnya so mengerti, tapi perlu lagi dikasih pengajaran. Jangan heran mereka lebih keras. Nah, ada yang diutus untuk orang-orang kafir. Nah sebenarnya ini pengajaran ini diutus untuk segala bangsa, saudara. Ada seperti itu. Jadi ya itulah kebenaran yang sejati. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran saat ini kita harus mempertahankan ketaatan. Jikalau kita telah berbuat dosa, mengakulah. Firman Tuhan ini datang kepada saya ya, bukan kepada saudara semata, kepada saya. Jadi peringatan, udah Tuhan, jangan-jangan saya sudah ada salah. Ini jelas, tapi biasanya Tuhan katakan, kamu berbuat apa yang ada? Apa selama ini yang kau buat? Kenapa engkau sadar bahwa engkau telanjang? Ya, terkadang kita kan merasa seperti aduh, saya sudah berbuat dosa. Bagus kalau Tuhan datang mengingatkan kita. Tapi jangan seperti Adam. Adam sempat mengelak-ngelak dulu. Iya kok bagaimana istri yang kau tempatkan di sebelahku. Dia yang memberikannya kepada. Saling mempersalahkan. Kalau siapa yang berbuat jahat, siapa yang berbuat dosa, dia yang akan dihukum. Tidak usah lempar-lempar layaknya ahli Taurat. Ahli Taurat tidak sadar. Nah, nanti ditegur Tuhan, itu pun baru sadar. Mereka pun ternyata ketika mau merajam, coba yang merasa paling suci dia yang lebih dulu mereka. Kayaknya mundur juga mereka. Jangan kita melebihi hukum Taurat. Yang diinginkan Tuhan, kita memiliki sifat seperti hukum Taurat adalah
bagaimana kedisiplinan mereka dalam menghormati bait Tuhan. Wah, itu luar biasa. Bertekun dalam pelajaran mereka itu luar biasa. Sungguh amat menghormati. Tapi yang Tuhan tidak suka itu mereka melakukan dengan penuh kemunafikan. Itu yang bahaya. Tuntutan gereja Tuhan. Lihat perkara yang baik, apa yang dilakukan ahli Taurat, tetapi jangan ikuti sifat mereka. Gereja Tuhan, lihat. Mereka pun terlepas dari kekurangan, oh mereka sadar juga. Walaupun sudah menghakimi, tetapi itu untung ada penegah firman Tuhan yang mengingatkan, oh mereka sadar. Akhirnya mereka membuang batu dan mereka pergi. Kalau kita hati-hati. Jikalau engkau menemukan seorang di dalam hidupmu, baik dalam usaha, baik dalam pekerjaan, baik dalam kamu keluarga, baik dalam pergaulan, baik di dalam pelayanan, nah, engkau begitu geram melihat dia, tapi orang lain bisa memaafkan, engkau sendiri tidak bisa memaafkan, nah, engkau bukan menjadi orang yang teladan. Apalagi engkau hamba Tuhan, apalagi saya hamba Tuhan. Jemaat yang justru lebih menunjukkan belas kasihan, udah Pak Pendeta Yonatan, ampuni dia. Kita yang, tidak bisa. Itu sudah terbalik dunia ini. Ya, justru harusnya saya menjadi malu. Sedangkan orang lain saja bisa punya perasaan lembut begitu. Maka harusnya saya mengatakan seperti Yesus. Lihat, tidak ada yang menghukum kamu, maka aku pun tidak akan menghukum kamu. Ya, walaupun kita tidak bergantung ya dari ukuran manusia, tetap kita bergantung dari ukuran kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Sebelum kami menutup puasa Tuhan, kami telah dibekali dengan firman-Mu, mengingatkan kami atas setiap perbuatan salah dan dosa kami Tuhan. Sesungguhnya di hadapan-Mu kami ini Tuhan terlalu banyak kekurangan, kesalahan Tuhan. Oleh sebab itu ampunilah kami ya Bapa. Biarlah kami menjadi orang-orang yang betul-betul mengenal Engkau Tuhan. Sebab kami adalah orang-orang yang lahir daripada-Mu, lahir daripada Allah. Yaitu Tuhan yang betul-betul hidup di dalam pimpinan roh, hidup di dalam pimpinan kuasa firman. Maka kebenaran firman Tuhan itu bukan menjadi kebencian bagi kami, tapi kami mencintai firman-Mu. Oleh sebabnya Tuhan, kami rela Tuhan mengorbankan segala sesuatunya hanya demi menghormati dan mengikuti kehendak firman-Mu. Karena ketika Engkau disenangkan dalam setiap perbuatan tindakan kami, kehidupan kami Tuhan, maka Engkau akan mencurahkan berkat bagi kami. Kehidupan kami di luar kasih karunia-Mu Tuhan tiada berarti apa-apa Tuhan. Tapi ketika kami Tuhan hidup bertahan di dalam kebenaran-Mu, disitulah kami akan memperoleh kemenangan dan berkat janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau pun mampu beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kuasa roh tidak akan terbatas dengan apapun Tuhan. Bahkan mereka yang menyaksikan dari rumah masing-masing yang bersungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan akan merasakan hadirat-Mu, akan merasakan jamahan lawatan daripada roh-Mu, sehingga mereka yang sakit akan mengalami kesembuhan, mereka yang lemah akan mengalami kekuatan baru, mereka yang susah hati akan dihiburkan oleh roh-Mu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah roh-Mu yang menyatukan Tuhan kami di saat kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu dengan berbagai cara demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan semuanya itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa rada sik edibedit rai the low walarai. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembah. Ku sembahkan Engkau yang layak. Ku sembah, ku sembah, ku sembahkan Engkau yang layak untuk sembah.
Wanna be with this I don't wanna die, you don't wanna be the Lord said, no, because you know tonight. Lord, she becomes to know. I Lord, to know the least secret about she becomes to know the light of its light, to know the light. Akulah gembala yang baik dan kamulah domba-dombaku. Gembala yang baik mengenal suara domba-domba. Demikian juga domba-domba mengenal suara gembala. Radili senau dikerai hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Pertetapkanlah hati kamu dan pandanglah kepadaku. Karena aku berada di tempat yang maha tinggi, tapi aku turun di tengah-tengah perhimpunan kamu di gereja. Aku tetap membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Ku, aku hadir di tengah-tengah kamu. Aku berjalan dan memperhatikan setiap kamu. Tidak ada satu yang aku lewati saat ini. Hamba-Ku dan anak-anakku menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh. Hormatilah kehadiranku di tengah-tengah kamu. Mikrai cunau dikrai. Karena kalau kamu mau merasakan sesuatu persekutuan yang indah dengan aku, penyerahanmu menentukan. Rai cunau dikrai. Aku kembali bertanya kepada kamu, sudahkah kamu mengerti firman-Ku yang aku sampaikan lewat hamba-Ku? Firman-Ku itu adalah aku sendiri. Medilis adu mau tonight. Aku telah menyampaikan isi hatiku kepada kamu, supaya kamu sadar dan mengerti bahwa sesungguhnya aku mencintai kamu. Aku mau supaya kamu datang kepadaku dengan sungguh-sungguh, dengan suatu pertobatan yang sungguh. Dan ketika kamu memohon pengampunan kepadaku, aku sedia mengampuni kamu. Hamba-hambaku dan anak-anakku, kamu hidup di akhir zaman ini. Betapa penting bekal firman aku harus berikan kepada kamu, Melidor Cunai, agar kamu hidup berhati-hati. Jangan sampai kamu bergaul dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu. Itulah sebabnya aku datang menegur dan menasihatkan kamu dengan keras. Bukannya aku membenci kamu, tapi aku mengasihi kamu supaya kamu datang pada pertobatan yang sungguh. Ladies, I don't know the cry. Rencanaku indah dalam setiap kehidupan kamu, hamba-Ku dan anak-anakku.
Aku tahu kesetiaan kamu bergaul dengan aku. Tentunya kamu menginginkan sesuatu jawaban daripadaku apa yang menjadi perkumpulan kamu. Adakah kamu yakin bahwa aku sedia memberikan jawaban bagi kamu? Hamba-hambaku dan anak-anakku, bukankah aku telah sampaikan kepada kamu, aku mengerti keberadaan hati kamu dan kesetiaan ketaatan kamu kepadaku. Walaupun di tengah-tengah kamu melayani pekerjaanku, kamu tidak pernah sepi dengan tantangan dari dalam maupun dari luar. Secara manusia kamu tidak mampu dan sanggup tunai. Tetapi apa yang kamu alami belum sebanding dengan penderitaan yang aku alami, hambaku dan anak-anakku. Bertahanlah kamu sedikit masa, tunai. Karena aku akan membela kamu dan mempermuliakan namaku dalam hidup dan pelayanan kamu di gereja lain. Sebab itu jangan kamu bimbang, pertetapkan hati kamu dan andalkan terus aku dalam hidup kamu. Karena aku banyak cara untuk berbuat sesuatu dalam hidup kamu untuk kamu lebih taat dan setia kepadaku. Dan kamu akan melihat bagaimana pemakaianku di dalam setiap kehidupan kamu. Mikain cuno di keradalo kemarin. Hamba-hambaku, tetaplah kamu pertahankan setiap kebenaran firman-Ku. Setiap pengajaran yang aku telah ungkapkan kepada kamu, melecuno di keradalo kemarin. Aku akan sempurnakan lewat hikmat yang aku berikan kepada kamu. Sebab itu pertahankan dengan sungguh-sungguh dan sampaikan apa yang menjadi isi hatiku kepada mereka. May I know the cry, agar mereka mengerti bahwa sesungguhnya kamu melayani aku bukan dengan seada-adanya. Tapi apa yang kamu terima dari aku, kamu harus berikan kepada mereka. I know the lacunan. Agar mereka mengerti dan menjadi orang-orang yang dewasa di dalam aku, dan sehingga apabila aku akan datang menjemput gereja nanti, aku dapati kamu di dalam keadaan siap dan sudah menjadi dewasa di dalam aku. Mengerti katamu, hambaku dan anak-anak. Jangan kamu khawatir dengan keadaan apa yang kamu butuhkan. Aku banyak cara untuk menyediakan orang-orang yang aku panggil, aku rapi, dan aku berkati. Mereka itu adalah perpanjangan tanganku yang aku siapkan bagi kamu. Dan tidak pernah kamu pikirkan aku akan buat itu bagi kamu, agar kamu bertahan di dalam aku dalam melayani pekerjaanku. Jangan kamu takut, aku tetap menjaga, melindungi, memberkati kamu dengan caraku sendiri. Tetapi andalkan aku sungguh-sungguh dan jadilah kamu berkat di tengah-tengah dunia, terutama di tengah-tengah kaum keluarga kamu masing-masing. Amen. Karena ada rencana yang indah dalam setiap kehidupan kamu. Dikredo tenang. Lesik ada mau tenang. Mengerti kamu hambaku dan anak-anakku. Sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara rohku. Terima kasih Tuhan. Pujilah namamu. Pada saat sore hari ini kami sudah dibekali dengan firman-Mu, menguatkan, menasihati dan menegur kehidupan kami, agar kami tetap hidup di dalam jalur kebenaran Tuhan. Terima kasih atas kasih sayang-Mu yang selalu memelihara dan
memperhatikan kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan dengan setiap hikmat, kebijaksanaan surgawi lewat firman Allah, agar kami Tuhan boleh menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar memancarkan cahaya terang kasih-Mu, cahaya terang firman Tuhan yang dapat memanusiakan orang lain Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami Tuhan boleh menjadi terang, dan Tuhan boleh membawa sukacita dimanapun kami berada. Terima kasih, diberkati Tuhan bagi setiap jemaat dan simpatisan yang senantiasa mendukung pelayanan pekerjaan-Mu. Engkau balas berkat Tuhan, perhatian mereka juga dalam bentuk apapun diberkati Tuhan, semua dalam perhitungan-Mu Tuhan, maka Engkau yang akan membalas segala kebaikan mereka Tuhan dengan cara-Mu yang indah. Terima kasih mereka yang menghadapi pergumulan dalam usaha pekerjaannya Tuhan, maupun dalam hidup mereka, di dalam menghadapi Tuhan setiap persoalan masalah di tengah-tengah lingkungan pekerjaan mereka, pergaulan mereka Tuhan, bahkan mereka yang berputus asa Tuhan, tolong Kau bangkitkan iman mereka Tuhan, yakinkan bahwa di dalam kebenaran selalu ada jawaban yang pasti dan indah, bahkan Kau menyempurnakan segala sesuatu rencana dalam kehidupan mereka, asalkan mereka benar-benar tetap bangkit iman mereka untuk selalu percaya akan kehendak firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan kesehatan sempurna bagi kami semua tidak terkecuali Tuhan, agar kami boleh dapat beraktivitas, dilindungi dari segala perkara sakit penyakit apapun Tuhan. Terlebih juga bagi bangsa dan negara kami Tuhan, dan pemerintahan yang di dalamnya. Berikanlah roh takut akan Engkau Tuhan, agar kebijakan yang mereka tetapkan itu dapat Tuhan mendatangkan berkat dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kasus-kasus yang menjangkit Tuhan di bangsa kami ini sudah mulai melandai Tuhan, mulai menurun Tuhan, dan biarlah Engkau sempurnakan semuanya Bapa, sampai bangsa ini benar-benar bersih Tuhan dari masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih, tentu Engkau juga tidak akan memihak-mihak Tuhan. Engkau Tuhan akan senantiasa berpihak kepada orang-orang bangsa-bangsa lain pun yang senantiasa berharap dan berseru-seru akan nama-Mu, mengandalkan Engkau, maka disitulah Engkau akan membela, memberikan perlindungan, pertolongan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kaum keluarga kami, dimanapun mereka berada dan bertempat tinggal Tuhan. Senantiasa kuatkan kami Tuhan, agar Engkau selalu mencurahkan Tuhan segala Tuhan sifat kerukunan Tuhan, persatuan di dalamnya, agar mengandung berkat, dapat mengundang kasih karunia-Mu Tuhan, yang akan memberikan berkat yang besar bagi kaum keluarga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami akan sudahi ibadah Beston kami pada saat hari ini. Dan Tuhan, kami percaya kami sudah diberikan kemenangan yang daripada-Mu. Kami Tuhan sudah berdoa dan mengucap syukur dan menyambut kemenangan surgawi yang daripada-Mu. Janji firman, berkat Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memberikan penghiburan, pengharapan baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan memberikan persembahan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Berkat
berkati sepanjang hidupku. Hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Ya, puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, Engkau yang perhitungkan dan memperhatikan setiap pemberian yang sudah diberikan sebagai bentuk persembahan yang ada, sebagai tanda ibadah kami yang sejati di hadapan Tuhan. Dibalas berkat dengan berlimpah-limpah yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah semuanya ini kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat tutup puasa dan Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.